oleh dengan barakati makaramati masri wa nafa'ati summa ila arwahi kafati badilai solihina walidina wa walidatina wa ihwanina wa jami'an masyaykhina fi susan ila arwahi amlaki anu masjid sinai wa kitani wa sayyidina muslimin muslimat wa anallaha ya wa yuti kula syai'in min kasyai. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi jalla wa ala ahmaduhu li jami'il ayati wal ala wa ashkuruhu syukra man ufiya minal bala wa astaghfiruhu li walidayya wa liman lahu haqqun alayya wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin alladhi ihtasallahu bihi fadaila wa ala alihi alladzina amanu billahi wa rasulihi wa sadaqu bima qala wa ashabihi alladzina fazu bil iktida'i bil jihadi wa ghairihi wa nalu darajatil ula amma ba'd. Radina billahi rabban wa bil islami dina wa bi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah wa bil qur'ani imaman wa bil ka'bati qiblatan wa bil mu'minina ihwana wa bi shrahli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Setelah memuji Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillah dan kemudian salawat salam pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para sahabat dan para pengikutnya hingga yaumil kiamah. Kemudian mu'alif rahimahullah ta'ala Imamuna Al-Ghazali beliau rahimahullah ta'ala berkata, adabul walad ma'a walidayhi. Setelah beliau menjelaskan adab-adab pelajar dan adab-adab pengajar, adab guru terhadap murid dan adab murid terhadap guru. Kemudian beliau akan menjelaskan adab-adab anak kepada orang tuanya. Sebelumnya kita sama-sama berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala bertawasul dengan amal tolab ilmu kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kehilapan kita, membukakan dan menganugerahkan rahmat, anugerah, keberkahan, keselamatan, keamanan, ketentraman kepada kita semua. Khusus kepada guru-guru kita, para masyayikh, para pendidik, para pengayom kita, terutama Ayah Nabi Banatullah Alidrus dan segenap guru-guru kita yang lain-lainnya. Semoga beliau semua senantiasa mendapat anugerah keberkahan dunia dan akhirat. Terutama untuk ahli masjid, jamaah takmir, PKM dan warga Bukit Dahlia, semoga diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, keamanan, ketentraman dan kesejahteraan
dan berbagai macam kebaikan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya beliau rahimahullah ta'ala berkata, bismillahirrahmanirrahim, adabul walad ma'a walidih. Adab anak bersama kedua orang tuanya. Wa in kana laka walidan, jika kamu memiliki dua orang tua atau ibu bapak, fa'adabul waladi ma'al walidain, maka adab seorang anak terhadap kedua orang tuanya ai al-muslimain, yaitu orang tua yang al-awalu, yang pertama ada kedua perkataan kedua orang tuanya. Ketika orang tuanya bicara, si anak harus mendengarkan, jangan acuh, jangan cuek, walau satamah, walaupun keduanya mencerca, kalau istilah Sunda menyerekan, memaki misalnya, walaupun kata-kata orang tuanya itu sifatnya memaki ke si anak, tetap si anak harus diam. Min gairi jawabin lahuma, tanpa menjawab kepada kedua orang tuanya tersebut. Intinya apapun ucapan orang tua, walaupun sifatnya ucapan tersebut buruk, tidak enak di hati misalnya, tetap adabnya harus diam. Bahkan walaupun makian sekalipun, si anak harus diam tanpa menjawab, apalagi menyela ucapan. Wasani, yang kedua, adab anak kepada orang tuanya adalah ayyakuma liqiyamihima. Si anak harus berdiri tauqiron lahuma, sebagai bentuk penghormatan kepada kedua orang tua, wahibdan lihurmatihima, sebagai pemeliharaan atau menjaga kehormatan kedua orang tua. Wa in kana dunahu bil martabat, walaupun si orang tua ini martabatnya di bawah si anaknya menteri, ibu bapaknya rakyat, anaknya lurah, ibu bapaknya rakyat, anaknya ulama, ibu bapaknya orang biasa. Tetap siapapun Anda, siapapun kita, maka kita harus hormat kepada orang tua. Wasalisu, ketiganya
ayam tasila li amrihima, menjalankan perintah keduanya. Ketika keduanya memerintah, memberi perintah, harus dijalankan. Bima ya'muruna, pada apa yang diperintahkan oleh keduanya. Au ihdahuma, atau salah satu keduanya, semisal salah satu orang tua kita sudah tidak ada. Misalnya ayah atau bapak sudah meninggal, yang ada ibu, maka patuhi apapun perintah ibu. Atau sebaliknya, ibu sudah meninggal, yang ada bapak, patuhi apapun perintah bapak. Walau bima yadurruhu, walaupun yang diperintahkan itu tidak mengenakan, walaupun yang diperintahkan itu membahayakan, walaupun yang diperintahkan itu menyakitkan, tidak mengenakan, patuhi. Malam yakun, tidak lam yakunil amru bi ma'asillah, selama yang diperintahkan itu bukan maksiat kepada Allah. Jadi selama yang diperintahkannya bukan maksiat, patuhi, walaupun tidak baik atau tidak enak untuk kita. Tapi kalau yang diperintahkan itu mengandung nilai-nilai maksiat kepada Allah, walaupun enteng, jangan diikuti. Ya, misalkan anak perempuan pakai kerudung disuruh dibuka oleh ibunya, ya jangan diikuti. Karena lebih utama mematuhi perintah Allah, perintah Nabi. Bertentangan dengan agama, jangan diikuti, walaupun orang tua. Sebaliknya, walaupun berat, jika tidak bertentangan dengan agama, dengan nilai-nilai perintah Allah, tidak mengandung maksiat, harus diikuti, harus ditaati, harus dipatuhi. Warabi'u, yang keempat, ala yamsiya amamahuma, tidak boleh berjalan di hadapan keduanya. Walaupun sekedar lewat di depan orang tua, atau berjalan beriringan, kita di depan, orang tua di belakang, boleh. Ta'ziman alaihima, sebagai ungkapan takdim, mengagungkan kepada keduanya. Bal yamsi bi'izaihima aw khalfahima aw khalfahuma, atau tapi sebaiknya di belakang atau berdampingan, atau di belakang, dan berdampingan pun tidak sejajar. Tetap harus ada di posisi belakang. Fa'in masya amamahum li amrin iktadahul hal fala ba'sa ilaihi. Lalu bagaimana dalam situasi, kondisi dengan suatu urusan yang memang menuntut kita harus di depan, tidak apa-apa. Semisal kita lewat di jalan yang licin, kita di depan sambil menjaga seorang tua, nggak apa-apa. Atau di daerah yang rawan, misalkan ada binatang buas, misalkan ular, kita di depan, tidak apa-apa. Kalau dalam situasi yang kurang aman, kita di depan, tidak apa-apa.
Atau orang tuanya yang memerintahkan, nah kamu di depan, tidak apa-apa. Jadi disesuaikan dengan kondisi. Ibarat kita sunnah berjalan melangkah mendahulukan kaki kanan. Tapi kalau turun dari mobil coba kaki kanan dulu kan. Kita turun dari bis, kaki kanan dulu. Ngarampeol mah. Ya sesuaikan dengan keadaan. Wal hamisu yang kelima ala yarfa'a sautah fauqa aswatahuma fauqa aswatihima ala yarfa'a sautah fauqa aswatihima, jangan meninggikan volume suara melebihi suara kedua orang tua. Orang tua bicara volumenya 2, kita 3, 4 nggak boleh. Kalau lebih sampai tinggi sekali. Halus lebih rendah. Kecuali juga kan kondisi memang orang tuanya kurang pendengaran, dan tetap jangan sampai tinggi, kita yang mendekat. Ausoti ahadihima, atau suara salah satu dari keduanya. Artinya yang misalkan bapak nggak ada, yang ada ibu, tetap sama. Tidak beda antara ibu dan bapak, tidak. Bahkan mungkin kalau ke ibu kita ini harus lebih. Kenapa? Karena naluri. Perempuan lebih sensitif. Dan wajar dilebihkan. Kenapa? Karena tingkat kesulitan menyulitkannya kita kepada orang tua, ke ibu ini lebih. Bayangkan 9 bulan orang tua kita, ibu kita payah oleh kita, melahirkannya lagi, belum memomongnya, belum menjaganya, belum mengganti popoknya, belum nyuapinnya. Lebih, bukan lebih utama, ya, harus lebih tingkat baktinya. Kalau utama, tetap lebih utama bapak. Cuman agama syariat menekankan tingkat nilai berbakti kita ke orang tua ibu harus lebih dari ke bapak. Bukan berarti ibu lebih utama dari bapak, enggak, tetap sama kedua-duanya, bahkan bapak lebih utama. Sulukan lil adab ma'ahuma, karena menempuh sebagai bukti atau menjalankan adab terhadap keduanya. Wahada aukadul adab. Nah yang ini yang poin kelima, adab yang paling kuat. Karena keseharian kan. Kalau jalan mungkin kadang-kadang kita jalan, ya. Merintah juga mungkin kadang-kadang, tapi kalau bicara ya, lebih. Qalahu ar-Ramli fi Umdati Robih, demikian yang diucapkan oleh Syekh Syihabuddin Romli, Imam Romli, di dalam kitabnya Umdatur Robih. Lacak tuh kitabnya.
Wasadisu yang keenam, ayyulabbiya da'watahuma, harus menyambut panggilan keduanya. Jadi harus segera menyambut. Nah, misalkan Ahmad, Cid, iya Pak, iya Bu, segera. sambil menyambut, sambil mendatangi, kalau sebenarnya nyamperkan ya. Ayajibu nida'ahuma bijawabin, artinya wajib menjawab panggilan keduanya. Artinya ketika orang tua manggil, kita ini jangan diam saja, harus segera. Bijawabin layinin, dengan jawaban yang halus, yang lembut, ya dulu ala ta'dilhima, yang menunjukkan mengagungkan keduanya. Jadi jawabannya pun harus halus, harus lembut, sebagai bentuk mengagungkan kedua orang tua. Kaqaulik, seperti ucapan kamu, labik, kalau di Betawi menjadi tradisi bahasa Arab. Jet, bek, big, bek, asalnya dari labik. Bahkan jadi bahasa sehari-hari. Mat, bek, itu labik, bahasa Arab ya. Artinya disambut, dijawab. Na'am, atau kata-kata ucapan na'am, iya Pak. Saidi, atau kata-kata saidi. Saidati, ya Tuan, kalau bahasanya. Sebagian daerah Arab itu kepada bapak itu sayyid, ibunya sayyidati atau siti. Sebagian daerah ya sidi, labbaik ya sidi, labbaik ya siti. Siti itu dari sayyidati, sidi dari sayyidi. Kalau bahasa kita, iya mah, iya Pak, iya ya, iya Bu. Yang penting sifatnya merespon, dijawab, dan segera disamperin barangkali ada keperluan. Dan kalau dalam posisi kita lagi duduk, segera langsung berdiri. Kalau kita lagi kerja, tunda kerjaan. Bahkan kalau lagi sholat sekalipun, selama sholatnya sholat sunat, harus dibatalkan sholatnya untuk memenuhi panggilan orang tua. Apalagi cuma kerjaan biasa. Wasabiu, lalu yang ketujuh, ayah risa dihafidi yuhafidu ala tolabi mardotihima, harus kesengsem mengupayakan keridoan keduanya. Bil ahwa, dengan harus ambisi, tidak ada lelah, tidak ada capek, tidak ada bosan, untuk terus meraih keridoan keduanya.
bil ahwal wal aqwal, dengan tindakan, sikap dan juga ucapan. Artinya dengan apa saja. Harus benar-benar menginginkan, mengharap keridhaan orang tuanya. Takut, benar-benar menghindari melakukan sikap yang sekiranya orang tuanya tidak ridho. Kayak kalau udah berjauhan tetap datang berkunjung. Ini kadang-kadang kita ini apa ya, dikalahkan oleh pikiran perasaan malu, mau ke rumah orang tua nggak punya apa-apa. Ini setan, itu pikiran dari setan, pikiran yang datang dari setan, supaya kita ini jauh dari orang tua. Allah sudah mengemas waktu. Dalam minggu ada Jumat sebagai hari raya, barangkali tidak sempat setiap hari Jumat karena mungkin kondisi tuntutan keadaan tidak mungkin lagi untuk berjumpa ketemu orang tua dalam setiap hari sebagaimana dulu. Sudah berumah tangga, sudah ada tuntutan kewajiban yang lain, sempatkan seminggu sekali. Kalau enggak seminggu sekali, sebulan sekali. Kalau enggak sebulan sekali, ya kapanpun bisanya. Atau pada saat seperti ketika waktu-waktu surur, waktu-waktu memang ada seperti apa ya, ini saatnya membutuhkan lah utamanya. Kalau dalam tahunan ada hari raya, Idul Adha, Idul Fitri. Bahkan di hari raya Idul Adha Allah memberikan keluasan waktu sampai berapa hari? 3 hari. Kalau Idul Fitri 1 hari. Namun kita ini lebih ramai, lebih semarak Idul Fitri, padahal hari raya Idul Adha itu yang disebut Idul Akbar, hari raya besar. Idul Fitri Idul Asgar. Sampai baca takbirnya pun terus sampai salam hari tasyrik. Kita nih kadang-kadang ngaku Islam tapi tidak menghormati syiar Islam. Masih Idul Fitri masih sempat-sempatnya samenah, masih sempat-sempatnya hajat, padahal masih Idul Adha. Ya Allah ya. Tasyrik itu sebagian ulama, Imam Nawawi mengatakan diambil dari pancaran matahari, sinar matahari yang menyorot, yang menerangi dendeng. Karena saat itu banyak dendeng, ikan dendeng, daging dendeng yang dijemur, sehingga dinamain tasyrik. Artinya memang hari raya Idul Kurban itu kesempatan dari Allah, bukan kesempatan ya, kelebihan kasih sayang dari Allah sehingga kaum muslimin bisa lebih leluasa menikmati kebahagiaannya. Sehingga bahkan sunat menyimpan sebagian daging kurban itu. Paling tidak mencukupi 3 hari ini selama masa hari tasyrik itu. Jadi sukacitanya supaya lebih terasa. Barangkali ada keluarga yang belum ketemu hari kedua belum bisa, hari ketiga dan seterusnya. Apalagi sama orang tua.
Intinya harus kesengsem cari mengupayakan keridhaan orang tua apapun caranya. Terutama laki-laki ya. Laki-laki. Kalau anak perempuan ketika sudah nikah sudah tidak ada tanggung jawab apapun sama orang tuanya. Tanggung jawabnya ya ke suaminya. Makanya bagi perempuan tidak ada mertua. Mertua itu bagi laki-laki sama orang tua istrinya. Kalau perempuan sama orang tua suaminya ya tetap orang tua. Hukumnya sama. Menempati kedudukan orang tuanya. Makanya setan ini pinter. Setan ini pinter, berbagai macam cara supaya hubungan antara si menantu perempuan dengan orang tuanya, terutama ibunya nih, diiniin cemburunya sama setan supaya ya berbagai macam cara. Kalau anaknya si perempuannya nggak bisa digoda si ibunya, ya namanya setan, yang tahu suhu aja kan, selalu cari celah di mana saja bisanya. Ya, terus memang gitu kerjaannya kan. Wasaminu yang ke-8 ayah fadolahuma janahadulli. Si anak ini harus merendahkan sayap kehinaannya. Maksudnya apa? Nah, ini kinayah. Kinayah kata Syekh Nawawi wa dzalika kinayatun anit tawadu walayini. Kinayah dari ketawaduan dan kelembutan. Jadi sama orang tua itu harus tawadu dan harus lembut. Apalagi orang tuanya sudah lanjut usia. Anak kita nih sebagai anak harus lebih peka. Pendengarannya berkurang, kadang tingkat ininya pun lebih sensitif orang-orang tua. Ka'ai yakhdimaha binafsi, semisal melayani keduanya dengan dirinya. Jadi artinya orang tua itu kita layani langsung. Wa yut'imahuma biyadi, dan memberinya makan jika sudah tidak bisa makan, diberi makan dengan tangan kita, tangan anak langsung. Li'azihima, ketika keduanya sudah lemah. Wa yu'assiruhuma, dan mengutamakan keduanya ala nafsihi wa auladi, ketimbang dirinya dan anak-anaknya si anak. Kalau posisi anaknya ada di kita, artinya lebih mengutamakan orang tua ketimbang kita dan anak-anak kita. Sampai ada sejarahnya kan, Sayyidina Uwais Al-Qarni, banyak kisah-kisah yang lain. Watasi'u yang ke-9 ala yamuna alaihima bil birri lahuma wala bil qiyami li amrihima,
Jangan ngungkit-ngungkit kebaikan yang dilakukan anak kepada orang tua. Papa nih, ayah nih, kalau nggak dibantu sama saya, misalkan. Ibu nih gimana sih? Emang yang nambahin dibikin rumah itu siapa? Orang tua banting tulang sampai mengeluarkan keringat siang dan malam, tidak pernah mengungkit-ungkitnya untuk kita. Jangan sekali-kali mengungkit-ungkit itu. Bisa jadi itu sangat menyakitkan orang tua kita. Wala bil qiyami li amrihima, dan jangan juga mengungkit kita sudah melakukan perintah orang tua. Ka'ayyakula a'taitakuma kada wa kada. Saya sudah kasih bapak atau ibu sekian 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 misalnya. Jangan wa fa'altu kada wa kada, demi bapak demi ibu saya ini mau melakukan ABC misalnya. Jangan. Fa innal mana yuksirul qulub, karena ungkitan tersebut bisa jadi memecahkan hati. Artinya menyakiti, bisa jadi menyakiti hati kedua orang tua. Wa min dalik qila innal mana akhul minni. Sebagian dari itu dikatakan mana ini mengungkit itu saudaranya akhul minni ay al imtinan bi ta'didi sonai akhul qati, menghitung-hitung perbuatan yang dilakukan, memperhitungkan, diungkit-ungkit, itu akhul qati. Artinya tidak jauh daripada mematahkan, artinya menyakiti hati orang tua. Kadang kita anak merasa lebih berjasa kepada orang tua, balas budi nggak bakalan bisa dibalas budi orang tua. Wal asiru yang ke-10, Allah yanduro ilaihima syirjan. Jangan memandang kedua orang tua dengan lirikan tajam. Lirikan tajam kayak orang marah. Bahasa Sundanya melotot. Entong molotot. Wahwa nadrul ghadban, yaitu pandangan yang disertai emosi, marah. Bimu'akhiril aini, dengan mendelikan mata. Wahwa nadru an yaminin wasimal, atau memandang dengan lirik kanan kiri, nggak boleh, itu nggak sopan. Di orang tua kita di depan, kita mesti gini nggak lider ke sini darah lirik, itu nggak boleh, nggak sopan. Sama kayak orang-orang yang terhormat yang lain. Ya, harus fokus nunduk diam kita. Huwa nadrun fih i'radun, atau memandang sambil berpaling. Yang pandangan yang ngandung berpaling, artinya melengos, gitu. Yang ngandung makna melengos, itu juga sama nggak beradab ketika di depan orang tua.
Kama fil qomus, sebagaimana disebut di dalam qomus. Wal hadi asyara, yang ke-11, tanggung. Yang ke-11 ala yuktiba wajhahu alla yuqatiba wajhahu fi wajhihima. Jangan bahasa kita mah ya habis cemberut. Jangan cemberut di depan kedua orang tua, manyu di cemberut. Jangan, enggak ada. Wasani asara, yang ke-12, ala yusafiro ila biidnihima. Jangan bepergian kecuali ada izin dari keduanya. Saparol jihad, yaitu safar jihad, mau jihad juga nggak boleh ketika orang tua tidak mengizinkan. Bahkan ada beberapa sahabat pernah minta izin ikut jihad pada Rasulullah, sebab Rasulullah ditanya, a'lak walidaik, apakah kedua ibu bapakmu masih ada atau apakah kamu masih memiliki orang tua? Salah satu riwayat mengatakan, iya, saya masih ada orang tua ibu. Maka kata Nabi, sudah bakti sama ibu kamu sana, bakti kepada kedua orang tua kamu. Wahajin tatawuin dan haji tatawu. Jangan mentang-mentang mau haji sama orang tua tidak minta izin, langsung pergi, jangan. Wajiarati anbiya, bahkan mujiaroh ke makam Nabi misalnya, tanpa izin orang tua jangan, apalagi tanpa pamit sama sekali. Main nyelonong. Wa auliyain, bahkan juga untuk tujuan safar ziarah aulia tanpa izin orang tua jangan. Tidak beradab. Wasaparon lam taglib bihi salamah litijaroh, dan perjalanan yang tidak ada jaminan selamat untuk tujuan dagang, misalkan perjalanannya tidak aman, orang tua tidak mengizinkan, khawatir, jangan maksa. Fa inna dzalika yahrum, namun kalau maksa haram. Kalau pergi tanpa izin haram. Di dalam yakun biidni asli abin wa umin, jika tanpa ada izin dari bapak dan ibu atau salah satu dari keduanya. Kalau sudah tidak ada bapak, adanya ibu, maka kakak laki-laki pertama yang menempati kedudukan bapak. Jadi dulu ketika ada bapak minta izinnya ke bapak, kalau bapak sudah tidak ada minta izinnya ke kakak laki-laki pertama. Dasarnya hadis Nabi, akhul kabir min ba'di manjilatil ab. Saudara laki-laki tertua menempati kedudukan bapak. Wa in alaya, wa in alaya, walaupun ke atasnya, misalkan kakek, orang tua tidak ada, yang ada diasuh sama kakek misalnya. Wa in adina man huwa aqrabu minhu, walaupun orang terdekatnya mengizinkan, tetap jangan.
illa saparon li ta'allumi fardin, kecuali perjalanan untuk belajar ilmu yang fardu, walaupun fardunya fardu ain, kecuali mau pergi ke pondok tidak izin orang tua pun tidak apa-apa. Walau kifayatan, walaupun fardunya fardu kifayah. Cuma walaupun tidak apa-apa ya tetap adabnya mah. Karena bisa jadi dengan adanya ridho, izin, ada doa dari orang tua, itu lebih mudah, belajarnya lebih digampangkan. Katolabi nahwi, seperti belajar ilmu nahwu, wa darajatil ibta, dan belajar ilmu fikih untuk mencapai derajat kedudukan memberi fatwa. Fala yarumu alaih, maka tidak haram kepada si anak, wa ilam ya dan aslu walaupun orang tuanya tidak mengizinkan. Kama fi Fathil Mu'in, demikian disebut di dalam kitab Fathul Mu'in. Wa amal walidanil kafiron, adapun orang tua yang non muslim, fa adabul walad ma'ahuma, maka adab seorang anak terhadap keduanya orang tua yang non muslim, musahibatuhuma fil umuril lati la tata'allaqu biddin, menyertai keduanya di dalam urusan-urusan yang tidak berkaitan dengan agama. Madama hayan, selama keduanya masih hidup. Yang tidak berkaitan dengan agama. Jadi kalau yang berkaitan dengan agama tidak sama orang tua pun. Apalagi bukan orang tua. Wa muamalatuhuma bil hilmi, dan tetap memperlakukan keduanya walaupun non muslim bil hilmi, dengan hilm. Wal ihtimal, dan memikul bebannya, sabar. Wama taqtadihi makarimil akhlak, dan akhlak-akhlak yang memang sesuai, wasemi, dan kepribadian yang baik, yang bagus. Demikian yang bisa disampaikan. Sudah, insyaallah untuk kedepannya kita lanjutkan, mudah-mudahan kita mendapat karunia taufik dari Allah sehingga kita termasuk bisa menjalankan apa-apa yang tadi disampaikan Imam Ghazali, dan kita bisa mendapat karunia menjadi anak yang berbakti kepada orang tua dan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.